Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Masuk ya. Mm. Oh, udah. Oke, oke. Baik, baik. Oke. Koneksi lancar, aman? Mm. Aman. Oke. Ini mungkin kameranya mungkin bisa diputar lagi, Ustadz, posisinya karena ini kayaknya terbalik ini. Ini sepertinya terbalik nih. Oh ya, Nah, betul. oke. Mm. Oke, kalau gitu terima kasih udah bisa join setelah tadi beberapa kali sempat mengalami kendala ya Ustadz, mohon maaf untuk Iya, kendala. betul, betul. Iya, oke. Kalau gitu kita bisa mulai acara live pada pagi hari ini ya Ustadz. Gitu. Baik. Oke, sebelumnya saya ingin menyapa teman-teman dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi, salam sejahtera buat teman-teman semuanya dimanapun kalian berada. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan diberi kekuatan fisik dan iman tentunya ya untuk menjalankan ibadah puasa pada hari ini dari awal sampai akhir nanti. Nah, menemani aktivitas di bulan suci Ramadan ini, kita akan ngobrol asik nih di edisi spesial Ramadan kali ini bersama Bengkel Syariah. Kali ini kita akan ngobrol tentang topik perbankan syariah, yang mana saya sudah ditemenin oleh salah satu ustadz yang luar biasa ini ya, Ustadz Farel Muhammad Rizky LC, gitu. Ya, Ustadz mohon maaf ya tadi sekali lagi saya ulangi, mohon maaf tadi sempat beberapa kali ini Iya. ya, gitu ya. Nah, ini saya kenalkan dulu nih ke teman-teman semuanya, siapa sih Ustadz Farel ini? Ustadz Farel ini merupakan seorang Dewan Pembina di Global Spirit of Ummah dan Muslimpreneurship. Beliau juga seorang pembina di MES DKI, atau yang belum pernah dengar nih atau yang baru dengar, MES DKI itu Masyarakat Ekonomi Syariah. Nah, sebelum kita lanjut ke topik perbincangan kita pada pagi ini bersama Bengkel Syariah, tentang tidak ada yang tidak mungkin untuk berhijrah ke perbankan syariah kayak gitu. Nah, Syariah. iya betul. Sebelum kita lanjut ke obrolan tentang topik kita pagi hari ini, boleh dong Ustadz Farel memperkenalkan diri dulu nih. Apa sih aktivitasnya di MES DKI dan apa sih Oh ya, baik. Global Spirit of Ummah itu seperti apa nih? Silakan Ustadz. Oh, baik. Bisa kedengaran suaranya, Kak? Bisa, tapi volumenya di saya sedikit kecil, Ustadz. Mungkin bisa. Kecil ya? Iya, betul. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru wa na'udzubillahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih atas waktu yang diberikan, dan mohon maaf tadi saya loginnya agak lama. Ya maaf, agak susah baru ini ada sedikit gangguan. Ya, koneksi. Untuk perkenalan, alhamdulillah saya alumni dari Universitas Al-Azhar Kairo, kemudian lanjut S2 di Jordania, dan kemudian sekarang lanjut lagi di Trisakti Islamic Economic and Finance. Jadi S1-nya 2 kali, S2-nya 2 kali. Pada mata kuliah keuangan syariah. Aktivitas saat ini sebagai dosen di UI, MMUI, dosen tamu juga di PSKTT UI, dosen tamu di Taskia juga, dan besok ini mau juga ngajar di UI Depok. Tugas saat ini baru terpilih menjadi Dewan Pengawas Syariah di Bank DKI, Bank DKI Syariah, kemudian Dewan Pengawas juga di Sahabat Bangun Negeri Foundation, kemudian Ketua Dewan Pengawas Asosiasi Startup Muslim Digital Indonesia, kemudian baru dilantik juga jadi Dewan Pembina di MES DKI oleh Pak Erick Thohir dan Pak Sandiaga Uno.
Dewan Pembina di MES DKI, dan pendiri founder daripada Global Spirit of Ummah, sebuah yayasan yang bergerak di bidang sosial dan ekonomi Islam. Kita punya tagline 2, yaitu generasi Qurani dan ekonomi Rabbani. Nah, kira-kira kayak gitu sih, Pak. Oke, ya luar biasa sekali. Prof. Semua aktivitasnya mulai dari mengajar di lembaga pendidikan tinggi ya sampai di organisasi yang semuanya mengandung unsur ekonomi syariah nih, ekonomi syariah semuanya berkutat di bidang ekonomi syariah gitu. Nah, kira-kira itu memang sebuah kesukaan ini ya, sebuah hobi atau memang dari dulu interest gitu ya, ya di ekonomi syariah gitu ya. Karena saya lihat iya. Iya, memang dari dulu suka sih, Mbak. Saya senang dua hal. Yang pertama, muamalah syariah yang jadi dasar ekonomi Islam. Kemudian yang kedua, saya pemerhati sejarah Islam, suka dengan sejarah peradaban Islam. Jadi passionnya dua itu aja. Sama sejak 2016 saya bikin gerakan Hafiz Quran, tapi masih di daerah Sumatera, dan insya Allah besok kita akan coba kembangkan di Jakarta, itu gerakan namanya Duta Quran Indonesia, dan itu adalah gerakan yang memang nantinya para hafiz-hafiz Quran yang kita cetak itu mengerti dengan ekonomi Islam gitu. Jadi lebih ke pemberdayaan ya Ustadz ya, kalau boleh saya bilang pemberdayaan ya, oke. Nah Ustadz, berbicara tentang perbankan syariah, ini kan kaitannya dengan ekonomi Islam nih, ekonomi syariah kayak gitu ya. Nah ya yang saya tahu untuk ekonomi Islam sendiri itu sudah melewati beberapa fase nih. Nah dari awal fase pengenalan atau peletakan dasar, yang mana dimulai ketika Islam itu ada, dibawa oleh Rasulullah pada masa itu, lalu berlanjut ke fase berikutnya hingga mencapai puncak kejayaan, fase kejayaan pada masa abad sebelumnya kayak gitu. Nah, kalau masa kejayaan dan diadopsi ya, tentunya waktu itu diadopsi oleh negara-negara lain gitu ya, konsep ekonomi Islam gitu. Nah, kalau melihat situasi dan kondisi negara Indonesia untuk saat ini kayak gitu ya, dan untuk ke depan nanti, apakah kemudian fase keemasan yang sudah pernah terjadi pada masa daulah, saya lupa ini daulah siapa ini ya, kejayaan Islam itu, itu akan terulang lagi untuk di tahun-tahun berikutnya kayak gitu, dengan kondisi ekonomi negara dan global yang seperti saat ini gitu, Ustaz. Oh baik. Perbankan syariah yang dikenal lebih luas dengan Islamic banking di luar, itu sebenarnya setiap saya coba memberikan kuliah atau kajian, saya selalu men-challenge satu hal, bahwa ekonomi dan keuangan Islam itu sebenarnya adalah ekonomi pertama di dunia dalam sejarah. Karena kita melihat ada 5 peradaban besar. Yang pertama adalah Assyria, itu Mesopotamia kuno. Kemudian Assyria, itu Persia kuno. Abyssinia, itu Afrika yang sangat kuno. Setelah itu baru Romawi dan Persia. Sistem perekonomian yang diturunkan, yang Allah pakemkan, yang Allah berikan pedoman atau manhaj itu dalam Quran, itu sebenarnya sudah menyampaikan maqasid as-syariah yang 5. Bagaimana Islam menjaga agama, akal, keturunan, kemudian nasab, yang terakhir adalah menjaga jiwa dan harta. Itu sebenarnya menjadi tolak ukur atau milestone berdirinya ekonomi keuangan syariah di dunia. Jadi konsep tauhidi, konsep insani, konsep adli, konsep rububi ataupun fairness-nya itu adalah sebenarnya konsep-konsep yang dicoba dihilangkan daripada sistem perekonomian yang pernah ada di dunia.
Kita belum mengenal sistem perbankan pada waktu itu, karena pada umumnya muamalah itu berbeda dengan ekonomi dan keuangan. Mengapa dikatakan berbeda? Karena muamalah ini lebih komplit, lebih luas cakupannya dibanding ekonomi dan keuangan. Ketika ekonomi dan keuangan, kita berbicara itu makro dan mikro. Kalau bicara ekonomi, kita bicara program, kita bicara kebijakan, ya kita bicara konsep dan teori. Namun apabila keuangan, kita bicara tentang sistem, kita bicara tentang mekanisme, kita bicara tentang implementasi. Itu sebenarnya kalau dalam Islam, muamalah ini definisinya itu kan segala urusan manusia yang ada di dunia yang terkait dengan bisnis, perjanjian, perdagangan, perniagaan, kebutuhan hidup, dan lain-lain. Ini sudah masuk di safety net ilmu ekonomi mikro dan makro. Jadi kita bicara ekonomi dan keuangan dulu sebelum lahirnya perbankan. Nah baru kalau ketika saya diskusi dengan mahasiswa-mahasiswa saya bertanya, siapa penemu dan pencipta sistem perbankan pertama kali di dunia? Umumnya mereka bicara penemu ataupun pencipta sistem perbankan di dunia itu Rothschild bersaudara. Kabilah daripada bangsa Israel yang melarikan diri ke dataran Georgia, Asia dan Eropa. Kemudian mereka berdiam diri di Jerman, kemudian transmisi ke Italia, dan mereka juga anggota dari geng Knight Templar, Ordo Templar. Mereka mendirikan perbankan. Selesai sampai di situ dengan konsep dan teori besar adalah the chaos of economic. Sementara Rasulullah SAW itu membangun perbankan pertama kali dengan istilah Baitul Mal. Ini sebenarnya jauh lebih apik daripada nama bank. Bank itu tempat orang duduk, bersantai, berpikir, dan merumuskan sesuatu. Itu bank. Sementara konsep Baitul Mal itu artinya bait itu rumah atau istana, mal itu harta. Berarti kalau dari sisi penamaan dan arti aja, Baitul Mal ini punya arti yang sangat luas, yaitu istana semua harta. Berarti kalau bicara harta, kita tidak hanya bicara uang, kita bicara aset, kita bicara efek syariah, kita bicara deposito, kita bicara wealthy, kita bicara social finance, kita bicara instrumen-instrumen dan lain sebagainya. Ini adalah sebenarnya semuanya tentang harta. Tetapi dalam rotasi perjalanan sejarah, Baitul Mal itu semakin tersisihkan, terkucilkan, bahkan kecil skupnya, diganti dengan peran perbankan. Lantas beberapa orang juga menarik diri dari istilah bank dan nggak mau pakai istilah bank. Pakainya istilah Baitul Mal aja, karena kita pengen seperti di zaman Rasulullah. Ungkapan-ungkapan yang seperti ini ada benarnya, ada juga tidaknya. Tetapi ini tidak kontekstual. Mau nggak mau sekarang umat Islam hidup di zaman yang sekarang, mereka akan berinteraksi dengan perbankan. Jadi ada satu kaidah dalam fikih di mana orang-orang yang berinteraksi dengan perbankan itu diperbolehkan. Karena kita punya punya istilah muamalah itu dasarnya adalah boleh sampai ada dalil yang melarang. Berarti kalau misalnya semua urusan bisnis itu dibolehkan sampai ada dalil yang melarang, apa salahnya dan nggak ada ruginya juga, nggak ada salahnya muncul istilah bank Islam atau bank syariah sebagai lawan ataupun sebagai representasi daripada semangat keislaman terhadap ekonomi dan keuangan yang dulu pernah ada, kemudian tergerus sedikit demi sedikit. Jadi mau nggak mau sekarang kita menggunakan istilah Islamic banking di luar, yang namanya bank Islam. Di Indonesia ya syariah banking. Terlepas dari semua penamaan, konsep dari semua perbankan syariah adalah rule-nya adalah kembali kepada
Quran dan Sunnah. Kira-kira seperti itu. Oke, apakah berarti, berarti itu kalau boleh saya simpulkan, berarti untuk Islamic banking sendiri itu tadi seperti yang Ustadz Farel sampaikan bahwa dia merupakan representasi dari ekonomi Islam sendiri itu ya, karena ekonomi Islam itu makro lebih luas dan karena ya yang berhubungan dengan keuangan, maka lahirlah term atau istilah yang namanya Islamic banking. Nah, sekarang kurang lebih iya. Baik. Nah, kalau bicara tentang syariah ekonomik atau perbankan syariah itu ya, faktanya ini perbankan syariah itu sudah menjadi milik siapa saja. Artinya bank-bank konvensional pun itu juga sudah melirik nih, sudah tertarik, sudah melirik, bahkan sebagian sudah mengadopsi produk-produk perbankan kayak gitu. Nah, yang menarik menurut saya itu apa yang kemudian menjadi daya tarik dari perbankan syariah sehingga dia akhirnya dilirik oleh bank-bank multinasional bahkan dari negara-negara yang mungkin mayoritas penduduknya beragama non-Islam. Apa sih yang menjadi daya tarik dari produk perbankan syariah itu sehingga bank-bank multinasional pun perlu bersaing melirik atau mengadopsi produk syariah tersebut ini, Ustaz? Baik. Yang pertama adalah sebenarnya kenapa mereka senang dengan perbankan syariah, terutama aspek fairness-nya, keadilannya, kemudian dalam situasi krisis, dalam situasi resesi, dia mampu bertahan. Ada sistem recovery yang tidak dimiliki oleh atau ekonomi konvensional. Ini tidak pernah dimiliki, cuman dimiliki oleh ekonomi Islam. Nah, kemudian keunggulan-keunggulan ini dilihat ketika kita melihat ini sebagai sebuah satu sistem yang menarik, energik di tengah krisis. Orang mulai sadar bahwa siapa yang menjamin bank syariah seperti ini bisa bertahan. Ternyata salah satu konsep daripada keuangan Islam adalah rububiyah tauhidiyah, bahwa kita menjalani semua ini berdasarkan perintah Allah, tauhid. Nah, aksiomanya ada. Aksioma ini adalah satu kebenaran yang tidak bisa diempiriskan, tetapi dia nyata. Ini bank syariah. Dilihat terkesannya kok jaminannya kalau di bank itu ada lembaga penjamin simpanan. Dia menjamin semua simpanan untuk tetap aman. Meskipun nanti bank itu bayar preminya juga, asuransinya juga kepada ke LPS sebagai penjamin. Nah, kita punya penjamin yang insya Allah tidak diragukan lagi, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi selama kita menjalankan syariah, maka Allah itu menjamin semuanya dari A sampai Z agar tetap terjaga dan agar tetap lestari dia. Makanya dalam sistem ekonomi Islam itu ada istilah the primer on Islamic finance. Nah, sebenarnya the primer on Islamic finance itu saya bisa share juga bahwa yang utama daripada ekonomi dan keuangan syariah itu adalah skupnya. Skup daripada ekonomi dan keuangan syariah itu yang sangat luas. Kemudian juga model bisnisnya. Yang ketiga itu adalah overview-nya. Overview itu artinya ranah ekspektasi, kemudian juga legal framework-nya, aturan mainnya, dan lain sebagainya itu semua ada. Kemudian ada juga capital market, pasar modalnya yang didukung oleh konsep asuransinya. Bagaimana primer on Islamic finance itu mengakomodir bagaimana orang mempunyai kekayaan, private wealth management. Kemudian kita punya tata kelola yang berbeda dengan yang lain. Kemudian punya future outlook and challenge. Setiap ada ujian dan ada tantangan, justru
syariat Islam dengan bank syariah, dengan keuangan syariah itu bisa menjawab semua tantangan itu. Yang sumbernya sebenarnya Quran dan Sunnah. Itu yang primer on Islamic Finance yang berbeda, yang tidak dimiliki oleh ekonomi konvensional. Oke. Mungkin bisa diberikan spesifik case Ustadz nih, misalnya kayak tadi kan kalau kita tahu bahwa di syariah Islam itu kan ada beberapa kaidah atau etika yang tadi mengatur misalnya model bisnisnya harus seperti apa, framework legalnya seperti apa, nah gitu. Nah mungkin bisa diberikan spesifik case-nya yang biar saya terutama itu ada gambaran model bisnis yang syariah itu yang seperti apa nih Ustaz? Gitu. Contoh singkat aja, perbankan konvensional itu umumnya menggunakan kredit. Yang kredit ini pasti dia di dalamnya itu ada denda, ada sita menyita, dan ada riba. Ribanya pasti riba nasi'ah. Nah, ini salah satu unsur di mana ketika orang menawarkan pinjaman, itu langsung yang ditawarkan pertama kali adalah bunganya sekian persen. Mau keadaan sulit atau keadaan nggak sulit, bunganya sekian persen. Itu istilah dalam kredit. Maka di situ ditambah lagi bahwa ketika orang mengangsur pinjaman atau mengangsur pendana pembiayaan, itu ada beberapa hal yang sebenarnya tidak bisa disanggupi secara 5C oleh si nasabah atau jemaah. Kita bicara tentang collateral, condition of economic, kemudian bicara tentang capacity, kita bicara tentang collateral dan lain sebagainya. Sebenarnya ketika orang itu bank itu memberikan pinjaman atau kredit, meskipun mereka ada analisa kreditnya juga, tetapi sense of belongingnya itu adalah bank ini pengen ngasih pinjaman sama dia. Kalau di syariah, ini semuanya diproteksi ke dalam satu pembiayaan atau jual beli. Makanya di ayat surat Al-Baqarah itu Allah menghalalkan jual beli, Allah mengharamkan riba. Nah, di sini ada perbedaan yang cukup mendasar sekali antara kredit dan jual beli. Ya, kredit ini riba, jual beli itu adalah transaksi. Nah, pertanyaan kemudian, bagaimana implementasi jual beli dalam lembaga keuangan? Kembali kepada akad jual beli. Ada penjual, ada pembeli, ada barang, kemudian ada harga, dan ada akad yang terjadi. Terus kita pengen juga dong Ustadz, kayak bank konven, ada kredit, ada waktu untuk pembelian. Oke, dalam akad jual beli, murabaha, jual beli dalam Islam, itu kita punya skema bai al-mu'ajjal dan bai bisa manil ajil. Long term dan short term dalam pembiayaan. Akadnya itu selesai di awal. Jadi murabaha itu satu, harga bisa harga bisa dinegosiasi, kemudian keuntungan disepakati, harga beli diberitahu, diinformasikan. 3 hal ini yang berbeda dengan ekonomi konven. Kemudian dalam jual beli itu juga ada proses di mana orang ketika melihat risiko-risiko ke depan, maka orang diberikan satu diminta untuk berta'awun, untuk berasuransi ketika nanti terjadi resiko, misalnya yang melakukan kredit itu tidak bisa membayar tanggungannya atau liabilitiesnya di tengah jalan, atau dia sakit, atau dia meninggal dunia. Maka di sini ada aspek ta'awun juga, di mana nanti ketika dia tidak bisa mengcovernya sendiri, maka rekan-rekannya akan membantunya. Atau lembaga keuangannya berdasarkan fatwa OIV, fatwa DSN MUI, ditangguhkan atau diberikan keringanan sampai 50%, atau nanti di write off, diputihkan kembali ketika dia sudah melakukan pembayaran. Jadi di sini
terbangunlah suatu konsep bank syariah itu tidak mentransfer resiko, tidak, tetapi berbagi bersama sesuai dengan kecukupan. Jadi kalau bicara Islamic Risk Management, bicara tentang manajemen risiko pada perbankan syariah, kalau ada dua, resiko yang expected dan unexpected. Kalau resiko yang expected itu ditanggung oleh direksi dan komisaris, direksi terutama. Resiko yang unexpected itu ditanggung oleh pemegang saham. Jadi jelas sekali, di sini berarti direktur utama sebagai mudorib. Dan pemegang saham itu sebagai sohibul mal. Ini konsep yang berbeda dengan ekonomi konvensional. Kira-kira seperti itu. Oke, berarti di situ terlihat jelas konsepnya seperti apa, model bisnisnya seperti apa. Masuk di situ yang membedakannya adalah akad ya, Pak Ustadz ya, akad antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional seperti itu. Berarti ini saya pernah dengar selentingan seperti ini nih Ustadz, ketika di lapangan ya, biasa sama teman-teman gitu kalau kita ngobrol itu ada selentingan bahwa mungkin covernya aja nih yang syariah nih, tapi ternyata atau faktanya prinsip sama model bisnisnya tetap sama aja dengan bank konvensional. Apakah selentingan-selentingan kayak gitu tuh memang benar terjadi atau memang sebenarnya masyarakat aja nih yang kurang yang belum paham nih tentang perbankan syariah modelnya itu seperti apa ini kira-kira kalau tanggapan Ustadz Farel sendiri nih? Yang pertama seperti ini Mbak. Untuk masalah itu memang jujur dari semenjak saya kuliah ekonomi Islam di luar itu peminat daripada keuangan Islam itu masih sedikit waktu itu. Orang hanya mau belajar tafsir ataupun hadis, tidak mau belajar muamalah. Nah, kemudian sekarang peminat muamalah itu membeludak. Begitu kebutuhan pada industri perbankan syariah itu mulai bertambah. Baik itu perbankan syariah, baik itu pasar modal, apalagi sekarang udah fintech syariah, ada startup muslim. Keuangan syariah seolah-olah berkembang luar biasa. Sampai ada asuransi syariah dan pariwisata syariah. Di sini butuh semua SDM yang mengerti tentang ekonomi dan keuangan syariah. Apa sih ekonomi dan keuangan syariah? Ngerti fikihnya, ngerti ekonominya. Ada dua dia. Berarti dari aspek literasi, pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah ini masih di bawah standar yang diharapkan. Sehingga mereka akan mengatakan, satu, sama aja bank syariah dengan bank konvensional. Ya, pada umumnya kalau pemahaman orang awam seperti itu, ya kita bisa memaklumi. Sama halnya begini. Kalau dia belum tahu esensi daripada keuangan syariah, dia tidak bisa punya banyak pandangan ataupun banyak pemikiran tentang itu. Karena kalau kita kembali kepada dasarnya, fikih itu artinya adalah memahami. Nah, ekonomi syariah itu sumbernya adalah hukum Islam. Hukum Islam itu fikih, yang sumbernya adalah Quran dan Sunnah. Nah, di sini kita melihat, kalau ada orang menyamakan bank syariah dengan konvensional, maka kita kembalikan. Ketika kita sudah melaksanakan rukun Islam, rukun iman, kita sudah puasa, sudah haji, sudah sholat, sudah zakat, sedekah, dan lain sebagainya, kemudian kita dianggap sebagai orang kafir. Ya kita nggak terima, sama dengan begitu. Bank syariah sama dengan bank konvensional. Itu dikiaskan anggapannya sama. Dengan orang yang belajar Islam, orang yang mengamalkan Islam, tapi dituduh tidak mengamalkan Islam. Terus anggapan yang kedua, bank syariah belum sempurna. Oke, ada kaidah dalam fikih, malam yudraku kullu la yudraku kullu. Dalam fikihnya begini, apa yang belum bisa dicapai secara sempurna dalam syariat, jangan sepenuhnya ditinggalkan. Karena kalau ditinggalkan, kita nggak akan bisa mengamalkan syariah. Berarti, kalau dianggap bank syariah di Indonesia belum sempurna, bahkan di dunia, jawabannya iyalah, iya betul. Kita kembalikan sekarang pada yang bertanya, apakah Bapak Ibu sekalian sudah sempurna mengamalkan syariat? Pasti jawabnya juga belum. Nah, ini dua
dua pertanyaan dan dua jawaban yang itu hadir berdasarkan realita yang sebenarnya. Jadi kalau kita lihat sekarang orang mengatakan ini dan itu tentang perbankan syariah, coba kita pelajari dulu. Nah, ini sebagai contoh. Islamic Finance Contract Syariah Based, Al-Uqud Asy-Syariah, Non-Islamic Arabic Contracts. Nah, mudharabah ini investasi. Lawannya itu riba jahiliyah. Musyarakah ini kongsi, venture. Lawannya riba al-fadl. Murabah jual beli. Lawannya riba an-nasi'ah. Salam itu jual beli inden. Lawannya itu talaki rukban. Istisna jual beli yang dengan pesanan, dengan sepakatan. Lawannya ihtikar. Ijaro itu leasing, sewa. Lawannya bai al-kali bil kali, beli utang dengan utang. Musako bai najasi. Muzaro'ah, persawahan itu gharar. Lawannya. Sukuk, surat obligasi syariah, ini lawannya maisir sama kimar. Wadiah, kafalah, hiwala, penjaminan, anjak piutang dan titipan lawannya adalah zulm. Ini semua praktek yang sebenarnya ada dalam ekonomi yang kita kenal sekarang dengan economic hitman, kemudian teori invisible hand, teori tentang money laundering, semuanya ini mengambil semua sifat-sifat yang pada prinsipnya itu bertentangan dengan Islamic Syariah based contract. Berlawanan sebenarnya. Dari sini aja udah beda, dari konsep aja udah beda. Lalu dasar apa yang mengatakan bahwa bank syariah sama dengan konven? Berarti dia belum paham literasinya. Oke. Gitu. Oke, berarti akan lebih baiknya kalau seseorang itu memahami dulu atau paling nggak tahu wacana tentang tadi ya Ustaz, Vicky dan salah dulu, gitu. Betul. Oke, prakteknya sendiri memang saya setuju dengan yang disampaikan Ustaz tadi, bahwa mungkin perbankan syariah sekarang sudah mungkin belum sempurna gitu ya, dan akan terus mengalami penyempurnaan kayak gitu. Nah, iya Ustaz, sekarang kan kita masyarakat Indonesia maupun dunia kan kita masih dalam situasi pandemi COVID-19 gitu yang belum berakhir selama lebih dari 1 tahun gitu. Nah, ini yang saja informasi dari berita-berita kayak gitu ya, pemerintah itu sangat berharap besar pada 2 sektor, yaitu UMKM maupun perbankan syariah, di mana pemerintah punya harapan besar nih untuk kedua sektor ini. Gitu. Menurut mereka 2 sektor inilah yang akan mengangkat perekonomian nasional, perekonomian umat seperti itu. Nah, kalau menurut Ustaz Karel sendiri, bagaimana sih potensi yang bisa dikembangkan oleh perbankan syariah nih di Indonesia, utamanya di masa pandemi seperti ini? Untuk dari potensi ini berdasarkan data dari Bank Indonesia, OJK dan KNKS ya, ini potensinya sangat besar sekali di dunia. Bahkan Indonesia ini adalah marketplace yang terbesar. Kalau kita lihat perbedaan antara kekuatan ya, ini ada ciri khas dari operasional bank syariah. Di Indonesia itu adalah menganut ya perbankan, the biggest retail on Islamic banking is Indonesia. Indonesia itu punya ciri khas sebagai pasar retail terbesar perbankan syariah. Apa yang dinamakan the biggest retail? Retail adalah orang bicaranya pelayanan, ATM, jaringannya banyak, cabangnya banyak, dan itu sebenarnya marketplace-nya adalah UMKM. Sekarang kita punya 5. Ada usaha mikro, ada usaha kecil, menengah, UMKM, dan juga sekarang ada usaha ultra mikro yang di bawah 5 juta. Ini salah satu ciri khas. Nah, negara-negara di Asia Tenggara, termasuk juga sebagian dari Indonesia, contoh kayak Maybank Syariah, BI Syariah, kemudian beberapa bank juga plat merah yang sekarang udah jadi BSI, sebagian besar itu menganut corporate banking. Mereka hanya berinteraksi dengan korporasi-korporasi saja, tidak peer-to-peer lending, tidak. Dan negara-negara Teluk itu menganut paham atau sistem investment banking, di mana mereka berinvestasi pada surat-surat berharga.
sukuk, obligasi, sekuritas, pasar uang, komoditi, dan lain sebagainya. Karena mereka orang-orang kaya. Contoh aja di Indonesia, kita lebih sering mendengar istilahnya itu sedekah, infak, zakat. Ini dari keuangan sosial. Orang sekarang lebih aware ngasih sedekah sama zakat. Zakat itu menjadi sebuah kewajiban belum menjadi sebuah kebutuhan atau tren. Sementara di negara-negara teluk, orang trennya bukan sedekah infak lagi. Orang trennya itu wakaf dan zakat. Sampai didirikan di sana Wizaratul Auqaf wal Hajj, Kementerian Urusan Wakaf dan Haji. Berarti ini yang luar biasa menurut saya dari sisi keuangan syariah aja, ini wakaf dan zakat sebagai instrumen. Maka wakaf dan zakat di sini ini sebagai tolak ukur keberhasilan ekonomi syariah di sebuah negara. Orang-orang di Teluk itu mainstreamnya tidak lagi sedekah, mereka wakaf sebanyak-banyaknya. Dari wakaf itu orang bisa melakukan zakat yang dari mustahik jadi muzaki. Luar biasa, bumper secara hukum dan ekonomik legal framework-nya itu mereka desain dari dalam bentuk Islamic Economic Development yang instrumennya adalah wakaf, di mana nanti wakaf tersebut akan memberikan empowering people, purchasing power bagi semua people, di mana setiap orang nantinya punya daya beli yang kuat berdasarkan wakaf tadi. Berarti di sini ada sektor produktif. Nah, kembali ciri khas daripada perbankan syariah di luar negeri itu satu, mereka punya modal yang lebih besar daripada bank syariah di Indonesia. Ya otomatis karena tren tadi di sana didukung oleh policy pemerintah, kita belum sepenuhnya didukung. Didukung sudah tapi belum sepenuhnya. Kemudian mereka punya information teknologi yang lebih maju, yang lebih update. Kemudian SDM yang lebih profesional dan overseas educate. Keempat, dana pemerintah yang lebih besar. Pemerintah berkontribusi karena dalam sejarah lahirnya ekonomi makro itu dari ekonomi mikro. Adam Smith duluan yang hadir dibanding Keynesian ataupun Malthus dan lain sebagainya. Dia yang ada di 90 penerima Nobel pemikir ekonomi dunia. Kemudian cost of fund yang lebih murah. Nah ini kendala yang dihadapi di Indonesia. Cost of fund perbankan syariah itu di Indonesia mahal sekali. Makanya orang bilang kenapa bank syariah lebih mahal daripada bank BRI. Ya jelas aja. BNI 46, BRI sebelum itu. Mandiri merger dari Bank Bumidaya, Bank Ekspor Impor segala macam. Dan itu nasabahnya hampir seluruh Indonesia. Nah pertanyaannya, populasi umat muslim di Indonesia itu 85%. Kalau mereka semuanya nabung di bank syariah, mereka juga punya ikut andil dalam pasar modal syariah, asuransinya syariah, koperasinya syariah, pariwisatanya syariah, maka market share yang kemarin itu 6,5%, itu nggak lagi jadi 6,5%, bahkan bisa 50-60% kayak di Malaysia. Nah, kemudian cost of fund kita yang lebih mahal. Orang nitip duit deposito 500 juta untuk jadi nasabah prioritas di salah satu bank syariah. Tapi dia pengen imbal bagi hasil yang besar. Untuk saat ini belum bisa. Makanya orang nabung di bank konven, pelayanannya mudah, gampang, cepat, teknologinya maju. Yang nabung di bank konven itu udah ribuan orang. Sementara bank syariah 92 awalnya muamalat duluan, berbarengan juga di negara-negara Timur Tengah. Orang baru sadar tentang kehadiran bank syariah. Ini satu tantangan juga buat kita. Kemudian variasi produk yang lebih banyak kalau di luar. Kita potensinya besar sekali. Jual beli ada sendirinya, investasi ada sendirinya, sewa ada. Kemudian purchasing power ada. Kemudian trade financing ada. Kemudian kafala penjaminan dalam asuransi banyak. Banyak keluar produk-produk baru. Hampir semua fatwa DSN MUI dengan nomor dan tahun itu mengindikasikan bahwa keuangan syariah ini punya inovasi produk yang luar biasa. Luas skupnya.
Kemudian overseas oriented dan fatwa yang lebih longgar. Itu perbandingan bank syariah di Indonesia sama di luar negeri. Nah, sementara kalau di Indonesia kita punya 5 hal. Kita lebih strict dan lebih prudent dalam melaksanakan aspek syariah. Lebih hati-hati nih kita. Dibanding Malaysia, kita lebih hati-hati. Terus mempertahankan prinsip syariah value. Jadi, makosid syariah itu diutamakan nilai syariahnya di mana. Berbarengan juga dengan kondisi umat Islam yang belum sepenuhnya mengerti ekonomi syariah. Terus, peningkatan makosid syariah kontrak. Dalam setiap kontrak itu pasti harus ditampilkan itu. Kita menampilkan syariah kontrak aja, itu banyak orang yang belum paham. Makanya perlu ditingkatkan. Terus mempertahankan independensi DSN. DSN MUI itu orang OJK, orang bank syariah, semua sebelum mengeluarkan rencana bisnis bank, sebelum mereka meluncurkan satu produk, itu dikaji dulu di DSN MUI. Dikaji dulu. Nah, masalah halal haramnya, boleh enggaknya. Ketika sudah boleh, nanti bentuk pengembangan inovasi, strateginya seperti apa. Ketika nggak boleh, maka solusinya seperti apa. Itu dikaji dulu. Baru jadi produk, baru jadi regulasi kebijakan. Dan teman-teman di akademi kampus mempelajarinya dari sisi normatif. Gitu. Oke. Oke, baik. Berarti ini bisa saya katakan berarti untuk perbankan syariah di Indonesia sendiri, faktanya memang masih punya beberapa PR ya, Ustadz ya, yang harus diselesaikan. Iya, betul. Baik dari segi regulasi, dari segi people-nya sendiri, SDM-nya sendiri, gimana betul. tentang syariah banking itu sendiri maupun IT gitu. Nah, ini saya mengajak teman-teman semuanya yang ikut hadir live bersama Ustadz Farel. Kalau teman-teman ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan pada Ustadz Farel, silahkan langsung tuliskan saja pertanyaannya di kolom komentar, atau teman-teman bisa gunakan fitur yang ada, fitur pertanyaan ya, question mark, yang ada di Instagram ini. Gitu. Jadi apapun teman-teman boleh nanya, konsultasi ke Ustadz Farel nih, mumpung ada Ustadz Farel yang ahli nih di bidang ekonomi syariah, perbankan syariah dan sebagainya. Gitu. Oke, Ustadz, sambil kita menunggu pertanyaan dari teman-teman yang ikut live, saya akan lanjut lagi nih. Ini menarik sih ya, waktu ketika Ustadz menyampaikan salah satu kendala, maksud saya salah satu perbedaan kenapa perkembangan ekonomi perbankan syariah di Indonesia dengan yang di luar itu ada sedikit boleh dibilang perbedaan atau keterlambatan bisa dibilang. Salah satu bidang information technology atau IT. Nah, kenapa ini? Ini maksudnya yang apa ini? Apa kaitannya IT dengan pengembangan perbankan syariah di Indonesia ini? Apa ini, Ustadz, kaitannya nih? Baik. Kita bicara tentang teknologi keuangan, financial technology atau keuangan digital. Sebenarnya dalam Islam itu sudah diprediksi sejak lama. Mata uang pertama dalam Islam itu kan dinar dirham, diambil dari Romawi dan Persia. Sa'ad bin Abi Waqqas diperintahkan oleh Nabi SAW untuk belajar sistem administrasi negara ke Kaisar Romawi, yang pada waktu itu mereka menggunakan emas sebagai mata uang mereka. Itu dinar. Kemudian Amr bin As dan Mu'ad bin Jabal diperintahkan Nabi untuk ke Persia, belajar keuangan. Yang di sana itu mereka menggunakan dirham atau perak. Nah, dalam transformasinya mata uang dinar dan dirham ini menjadi mata uang yang namanya bertransformasi ya, menjadi mata uang kartal atau mata uang kertas, di mana nilainya adalah nilai nominal, bukan nilai intrinsik. Kemudian dari mata uang kartal bertambah menjadi mata uang giral, menjadi mata uang kuasi atau deposito, di mana mata uang tersebut bertransformasi juga menjadi surat-surat berharga, yang dimana dengan alasan pruden, dengan alasan proteksi, uang tidak bisa dibawa sebanyak mungkin kemana-mana, dan itu bisa masuk ke dalam satu sistem atau kode binari, sistem digital. Waktu itu belum ada electric money, tetapi dalam sebuah surat berharga. Nah, dalam perkembangan peradaban manusia,
muncul yang namanya pasar modal. Karena nanti semua konsep derivatif yang ada di situ, pasar uang yang ada di situ, harga-harga, efek, saham, sekuritas itu punya penyertaan, punya nilai, punya nominal di sana. Pada waktu yang bersamaan muncul inisiatif manusia bahwa uang tersebut nantinya masuk kepada digital on Islam, digital economic. Nah, di Islam punya digital on Islamic economic. Muncul yang namanya fintech, muncul yang namanya Bitcoin, muncul yang namanya cryptocurrency dan lain sebagainya. Nah, ini kembali kepada prinsip uang dalam peradaban manusia dan uang dalam Islam. Uang sebagai alat tukar, uang sebagai satuan nilai dan hitung, uang sebagai alat pembayaran yang tertunda. Ada 4 istilah yang digunakan. Semuanya mengarah kepada nantinya uang itu sebagai alat untuk menukarkan sesuatu, sistem barter dianya. Nah, untuk memudahkan membayar atau melakukan transaksi, muncullah gagasan manusia untuk menciptakan terobosan dalam teknologi. Teknologi dalam keuangan syariah ini masuk di sektor jasa. Financial technology itu menggunakan lebih banyak jasa. Pertanyaan selanjutnya adalah, jasa ada nggak sih dalam Quran? Ada. Itu ju'ala atau ijaro itu masuk di sektor jasa. Sebelum manusia menciptakan financial technology, konsep ijaro, ya, jasa, sewa, ju'alah, fee itu sudah ada dalam Islam. Maka sebenarnya syariat Islam ini udah sempurna. Kalau dibilang dia nggak sempurna, orangnya yang ngamalkan belum sempurna. Syariatnya udah sempurna banget gitu. Bahkan sebelum kita bikin sesuatu sekarang yang serba canggih, itu semua udah ada dalam Quran dan Sunnah. Itu hebatnya syariat Islam gitu. Jadi keutamaan daripada financial technology sekarang, saya coba share beberapa Wah, ini ada yang bertanya nih, Mbak. Ustadz, bagaimana cara kita berhijrah? Kebanyakan kantor menggunakan sistem payroll. Aduh. Nanti dikumpulin aja pertanyaannya ya, Mbak ya. Boleh. Nanti biar saya coba jawab. Jadi sebenarnya sekarang begini, kita ngalamin satu transformasi yang luar biasa. Uang itu sebenarnya yang kita hindari adalah the time value of money. Penyusutan penyusutan nilai dan kadar uang pada sisi uang itu sendiri. Dan yang kita harapkan adalah the velocity of economic. Ya, kekuatan daripada uang itu yang berputar beredar bersamaan dengan barang dan jasa. Nah, ini konsep daripada ekonomi Islam. Nah, sekarang Islamic finance, the ancient finance investment vehicle for modern times. What is Islamic finance gitu? Kenapa sih? Apa sih yang dihasilkan daripada Islamic finance? Adalah Islamic rule. Syariah is broad term, representative of system belief, relief of Holy Quran. Karena keuangan syariah ini punya penjamin, yaitu tadi Quran dan Sunnah. Terus dia bisa cocok di dalam setiap rezim. What factor have lead to growth in Islamic finance? Apa faktor pendukung bertumbuhnya perbankan syariah di setiap negara, di Middle East, di South Asia, dan lain sebagainya? Ternyata pertumbuhannya itu didorong oleh trust dan kepercayaan, keunikan dan karakteristik perbankan syariah itu sendiri. Nah, ketika bertransformasi, kita punya ekonomi digital. Setelah ekonomi digital, kita punya teknologi finansial. Setelah itu, kita punya peluang dan tantangan. Keempat, kita harus bisa menciptakan model bisnis dan pengembangan dalam keuangan syariah. Yang itu semuanya, bagaimana keuangan syariah ini tidak melawan atau tidak melabrak daripada maqasid syariah. Tidak diperbolehkan di dalamnya on the spot, swap, tidak boleh adanya riba an-nasi'ah, tidak boleh berspekulasi dalam melakukan pembayaran dan lain sebagainya gitu.
apa yang menjadi pakemnya pembayaran, dia hanya pembayaran saja jasa, maka ketika dia menjadi lembaga keuangan, penghimpun dana, maka harus punya legal framework gitu. Jadi sebenarnya semua ikut patuh aturan main, selama itu tidak dipertentangkan dalam prinsip Quran dan Sunnah. Nah, untuk, ya silakan. Oke. Lanjut Ustaz, silakan. Silakan. Oh ya, untuk yang selanjutnya adalah pertumbuhan keuangan syariah di negara Teluk. Itu kita melihat ada ciri khas, ada sesuatu yang beda dalam pertumbuhan perbankan syariah. Yang pertama adalah value based paradigm. Value based itu adanya paradigma yang terbangun di luar negeri itu terhadap perbankan syariah itu utuh. Makanya mereka ramai-ramai ke bank syariah. Mungkin secara kita lihat sekarang di Aceh konunnya itu sudah bisa luar biasa. Semua bank konven nggak ada lagi di Aceh. Yang ada hanya bank syariah. Itu salah satu contoh Islamic political will yang ada. Interest free mode, murabaha different payment cell. Nih dijelaskan di sini. Bebas daripada bunga. Murabaha itu harus bebas daripada bunga. Ini yang beda dengan kredit. Interest free mode ijara, leasing finance. Pembiayaan dalam bentuk sewa yang bebas dari riba. Bayi assalam, advance payment. Bayi istisna, procurement engagement gitu. Jadi bagaimana semua instrumen jual beli ini free dari riba. Kemudian kita punya kita harus didukung yang namanya Islamic Capital Market. Kita punya pasar modal syariah yang jumlahnya sebenarnya belum banyak, tapi pasar uang di sini terkait dengan UMKM tadi, ekonomi syariah itu adalah 65% adalah sektor real. Akad-akad dalam ekonomi syariah itu adalah akad-akad yang memenuhi, memperkuat sektor real. Pertanyaannya di mana sektor uang, di mana sektor modal? Sektor uang, sektor pasar modal adalah sektor pendukung di sini. Berarti porsinya itu nggak begitu besar, nggak lebih besar posisi sektor real karena tujuannya untuk menghidupkan sektor real. Kira-kira seperti itu. Oke, kalau gitu. Oke, Ustadz jawaban yang sangat detail sekali ya gitu. Mohon maaf sekali Ustadz karena ini ada keterbatasan waktu ya, karena di Instagram sendiri itu masa live-nya kita cuma diberi waktu 1 jam karena kurang baik. 55 menit gitu. Jadi kalau lebih dari itu nanti secara otomatis akan terputus oleh via Instagram gitu. Jadi kalau langsung saja kalau gitu karena waktunya mungkin tinggal. Ya. Iya. Putus juga. Iya, sudah terputus dari Instagram nggak apa-apa gitu. Oke, Ustadz, ini mungkin bisa langsung dijawab, boleh Ustadz jawab. Tadi ada satu pertanyaan. Ya, sebentar ini saya lupa tadi pertanyaannya. Kira-kira untuk yang bertanya tadi atas nama yang bertanya tadi boleh nggak nanti di-share lagi pertanyaannya apa ya? Bentar. Atau gini Kak, boleh semuanya dikumpulkan, nanti saya jawab pakai voice note dari WA, silakan di-share nanti. Kalau ada yang mau bertanya silakan dikumpulkan, nanti saya jawab. Mungkin kalau pakai tulisan WA mungkin belum puas kali ya, mungkin harus pakai voice note, nanti dikumpulkan aja, nanti saya jawab nanti. Boleh, ide menarik itu Ustaz. Baik. Oke, kalau gitu ini saya buat teman-teman semuanya yang ikut live hari ini, pagi ini. Nanti kalau teman-teman ingin ada pertanyaan nih seputar perbankan syariah, ekonomi syariah, ingin ada pertanyaan yang disampaikan ke Ustaz Farel, boleh langsung chat atau komen di video Instagram, video live yang sudah saya unggah di Instagram pada barusan ini. Nanti teman-teman boleh komen di situ atau langsung DM di Instagramnya Bank Plus Syariah. Di situ nanti untuk pertanyaan teman-teman akan kami sampaikan langsung, kami ajukan ke Ustaz Farel nanti untuk dijawab ya sesuai yang tadi disampaikan Ustaz Farel melalui voice note. Nanti kita akan unggah jawabannya di post Instagram Bank Plus Syariah. Kalau gitu. Nah, saya juga
lupa menyampaikan informasi bahwa nanti sore kita juga akan ada live Instagram lagi dengan kajiannya sama seputar Bankless Syariah. Nanti sambil menunggu buka ngabuburit ya, nanti jam 4 sore kita akan ada live Instagram bersama dengan Pak Charlie Suhendra dengan topik disrupsi neobank pada perbankan syariah. Jadi nanti silakan teman-teman bisa join lagi live Instagram kami bersama Bankless Syariah sore hari jam 4 sore gitu. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih buat Ustaz Farel karena sudah meluangkan waktunya untuk gabung bersama Bankless Syariah ya. Kita live bareng pada pagi hari ini. Sebenarnya masih kurang sih obrolannya. Mungkin kita bisa sambung lagi ya Ustaz untuk next kesempatan lain kali kayak gitu. Boleh. Siap. Tapi kalau gitu, siap. saya akhiri untuk live pada pagi hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.